Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Gunawan selaku Ketua Tim Pengabdian Smart Writing untuk Bapak dan Ibu guru berbasis kecerdasan buatan pada pagi hari ini. Yang sama-sama kami hormati seluruh anggota tim pengabdian, serta yang kami sama-sama hormati dan banggakan Bapak Ibu guru peserta pengabdian hari ini. Salam kenal, saya Nina Nisrina, dosen Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, selaku anggota dari pengabdian Bapak Dr. Gunawan. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin memohon maaf atas ketidakhadiran saya secara offline membersamai Bapak dan Ibu guru karena ada tugas dari universitas yang sangat tidak bisa saya tinggalkan. Oleh karena itu hari ini saya akan bersama Bapak dan Ibu guru secara online untuk berbagi ilmu terkait bagaimana cara mensubmit artikel atau manuskrip Bapak dan Ibu guru ke jurnal yang dipilih. Baik Bapak, Ibu, dan Ibu guru, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya untuk share screen. Seperti yang Bapak Ibu guru lihat, berikut adalah screen saya. Saya akan ulang dari tahap pertama. Jadi berikut adalah desktop awal dari komputer saya. Kemudian Bapak dan Ibu guru boleh langsung konekkan WiFi, harus connect internet supaya bisa langsung browsing jurnal yang dipilih. Kemudian browser yang Bapak dan Ibu guru dapat gunakan adalah browser apa saja. Hari ini saya akan menggunakan Google Chrome sebagai browser untuk membrowse jurnal yang akan saya tuju. Kita masuk ke akunnya. Kemudian Bapak dan Ibu guru dapat menuliskan nama jurnal yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu guru menuliskan nama jurnal atau nama tempat publikasi yang akan dituju. Salah satu yang akan saya contohkan pada pagi hari ini adalah Indonesian Publication Center. Jadi berikut adalah Center of Publication atau pusat dari publikasi, tempat mempublikasikan artikel Bapak dan Ibu guru. Dalam center dari publikasi ini, Bapak dan Ibu guru dapat menemukan berbagai macam jurnal. Jadi tinggal Bapak dan Ibu guru pilih jurnal yang sesuai dengan artikel yang Bapak Ibu tulis. Salah satu rekomendasi yang paling tepat untuk artikel yang dibuat oleh guru adalah Indonesian Journal of Teacher and Education. Jadi IJTE atau Indonesian Journal of Teacher Education ini adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Rumah Publikasi Indonesian Publication Center yang dapat Bapak Ibu pilih untuk menerbitkan artikel Bapak dan Ibu guru. Kemudian Bapak dan Ibu guru klik Visit Journal. Setelah itu akan muncul dashboard utama. Nah, kemudian Bapak dan Ibu guru melakukan login apabila sudah memiliki akun. Tetapi jika Bapak dan Ibu guru belum memiliki akun, Bapak Ibu bisa melakukan register dengan mengklik register pada tombol kanan atas. Ada menu di bagian pojok kanan atas. Setelah muncul, Bapak dan Ibu langsung masuk ke bagian registrasi, mengisi profil dengan given name. Jadi Bapak dan Ibu kalau given name itu nama depan, family name itu nama belakang. Kemudian afiliasi adalah tempat Bapak dan Ibu guru bekerja. Kalau saya berarti di Universitas Mataram. Country, saya tinggal di Indonesia. Wait a minute. Oke. Kemudian yang paling penting adalah alamat email ya Bapak dan Ibu. Memang semua ini penting, jadi kalau ini tandain tanda bintang itu adalah yang penting. Tapi bagian sesi konfirmasi dari submission registration-nya adalah email. Oleh karena itu, tulislah alamat email yang tepat. Tidak boleh ada yang salah. Kemudian Bapak dan Ibu langsung menuliskan username-nya. Misalnya saya Nina 21 atau Nina 31 misalnya. Kemudian passwordnya dimasukkan, kemudian diulang passwordnya. Setelah itu Bapak dan Ibu dapat melihat ada 3 kotak yang perlu Bapak Ibu centang.
Kotak pertama menunjukkan bahwa persetujuan Bapak dan Ibu untuk data Bapak dan Ibu dimasukkan ke dalam sistem kami berupa artikel. Yang kedua, persetujuan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan notifikasi dari publikasi proses-prosesnya. Jadi ada announcement terkait dia sudah masuk copy editing kah, harus direview, harus direvisi kah, gitu. Jadi dicetak yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kotak yang ketiga boleh tidak dicentang, boleh dicentang. Kemudian klik register. Jadi karena saya sudah melakukan proses registrasi, jadi cukup sampai di sini proses registrasinya dan saya akan demonstrasikan ke sesi login. Nanti setelah registrasi selesai, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke alamat email, kemudian harus klik persetujuan untuk login, kemudian masuk kembali ke dashboard ini. Kemudian mengklik halaman login. Bapak dan Ibu setelah masuk ke halaman login, kemudian Bapak dan Ibu masukkan username dan passwordnya, kemudian klik login. Maka akan tampak seperti ini tampilan utamanya. Apabila Bapak dan Ibu guru lihat pada bagian pojok kanan atas, ada tulisan dashboard, boleh diklik yang itu atau dapat klik make a submission yang ini. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu harus menyesuaikan template paper dari Bapak dan Ibu guru. Jadi format dari papernya, tulisannya, fontnya, spasi, margin, kemudian apa saja yang harus ada di dalam paper itu harus disesuaikan dengan template dari jurnalnya. Kalau yang ini, Bapak Ibu dapat lihat ada tulisan templates for author. Jadi tinggal Bapak Ibu download, diklik bagian yang ini. Setelah diklik, nanti akan muncul hasil download seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini tinggal dibuka. Setelah dibuka, akan tampil bagaimana tata tulis yang benar untuk publikasi di IJT. Setelah itu, setelah beres proses template ya, Bapak dan Ibu, tinggal klik bagian Make a Submission, akan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu ada dapat pilihan Make a New Submission or View Your Pending Submission. Bapak dan Ibu, ini jurnal yang berbasis bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu dapat melakukan translate web page melalui sistem dari Google-nya sendiri. Kali ini saya akan mendemonstrasikan dalam bahasa Inggris. Jadi, untuk membuat submisi baru, tinggal Bapak Ibu klik Make a New Submission. Kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman pertama bagian submission-nya. Untuk requirement atau persyaratan submisinya, Bapak dan Ibu harus mencentang semua persyaratannya. Kalau enggak, maka tidak akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada bagian comment for the editor, Bapak dan Ibu tidak perlu menuliskan apapun, kecuali memang ada catatan terkait artikel itu seperti apa, ada syarat-syarat tertentu terkait penerbitan artikel, atau memang ada seperti letter of consent atau surat terkait dengan persetujuan eh, objek, objek manusia atau apa. Tapi kalau jika apabila tidak ada, maka tidak perlu mengisi comment for the editor. Tapi pada bagian corresponding contact, Bapak dan Ibu harus mencetak dua-duanya. Ini adalah tujuannya untuk menginformasikan semua proses publikasi yang dilakukan oleh kami tim editor terhadap artikel yang Bapak dan Ibu guru submit. Selanjutnya pilih Save and Continue. Masuk ke bagian kedua, Upload Submission. Disinilah tempat Bapak dan Ibu guru mengupload paper Bapak dan Ibu. Apabila dilihat pada bagian ini, ada tulisan Add File, Bapak dan Ibu klik. Boleh klik Upload File, dua-duanya dengan fungsi yang sama. Saya klik Add File, maka akan tampak seperti ini bagiannya. Kemudian tinggal dipilih papernya. Setelah itu, Bapak dan Ibu langsung open. Kemudian akan terupload. Pada bagian ini akan muncul, what kind of file is this? Dia bertanya, tipe file ini adalah apa? Maka Bapak dan Ibu boleh pilih article text. Setelah itu, sudah sampai di sini, baru diklik Save and Continue. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu, enter metadata. Di sini tempat Bapak dan Ibu memasukkan judul. Jadi kalau ada tanda bintang di bagian atasnya itu tanda yang harus diisi.
Kemudian di sini memasukkan abstrak. Kemudian di sini yang paling penting adalah add contributor. Jadi add contributor ini adalah menambahkan semua anggota penulis. Jadi yang pertama saya ulang ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini adalah nama saya sebagai penulis pertama. Kemudian saya tambah penulis kedua. Saya misalnya menulis bersama dengan Bapak. Seperti biasa, given name itu nama depan, family name itu nama belakang. Jika nama Bapak dan Ibu ada satu kata, maka tulislah berulang. Jika ada tiga kata, sebentar. Jika ada tiga kata, maka dua kata di yang pertama. Saya ulang Bapak dan Ibu. Jika ada tiga kata, misalnya nih, Made, Yeni. Berarti yang ini Suranti. Seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi yang family name ini cukup satu kata, baru jumlah kata yang lainnya itu menjadi nama depan. Pada bagian kontak, Bapak dan Ibu harus memasukkan email. Pada bagian negara harus memasukkan nama negaranya. Misalnya saya menulis bersama orang dari China. Kemudian bagian user detail tidak perlu, affiliation juga tidak perlu. Perlu sebenarnya, tetapi tidak wajib. Kemudian yang ini yang paling penting, contributors rule. Ini adalah peran dari kontributor yang ini, yang Bapak Ibu tulis. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih sebagai author atau translator. Of course, tentu saja Bapak dan Ibu yang harus dipilih adalah author. Author adalah penulis. Selanjutnya, tidak perlu mencentang bagian principal contact karena principal contact ini hanya untuk orang yang berkoresponding, yang bertanggung jawab terhadap artikel ya. Ini ketua ataupun corresponding autornya. Tinggal disimpan, maka akan muncul nama penulis kedua, seperti tampilan di layar. Yang ini boleh diisi dengan keyword atau kata kunci dari artikel yang ditulis. Yang ini boleh dituliskan referensi atau daftar pustaka yang digunakan, tetapi tidak wajib. Kemudian Bapak dan Ibu klik Save and Continue, baru setelah itu ada muncul dialog konfirmasi. Jika Bapak dan Ibu sudah yakin terkait entry metadata, kemudian upload papernya, maka tinggal diklik Finish Submission. Kemudian muncul konfirmasi, tinggal diklik OK. Setelah itu akan tampak seperti ini, submission complete dan selesai. Bapak dan Ibu guru, berikut adalah tahap-tahap untuk melakukan submission atau submit manuskrip, submit artikel dari Bapak dan Ibu guru di IJTE, Indonesian Journal of Teacher and Education, di Rumah Publikasi Indonesian Publication Center. Um, Jika Bapak dan Ibu guru ada pertanyaan, silahkan dapat bertanya terkait apa yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Satu catatan bahwa hari ini saya menyampaikan terkait rumah publikasi. Rumah publikasi ini adalah bagian dari tim kami. Kemudian IJTE yang tadi saya tampilkan adalah eh, jurnal di mana saya sebagai managing editornya. Jadi Bapak dan Ibu guru jika ingin publikasi di bagian ini, di bagian IJTE sesuai dengan scoop dari artikel Bapak dan Ibu, silakan dapat menghubungi tim kami. Tapi secara umum Bapak dan Ibu, OJS dari sistem ini adalah sama untuk OJS-OJS yang lain terkait jurnal nasional. Mirip-mirip, tetapi tidak terlalu sulit untuk memahami proses submisinya. Baik Bapak dan Ibu, saya izin stop sharing. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk sharing hari ini. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa membersamai Bapak dan Ibu guru hari ini di sana. Insya Allah saya akan bersama dengan tim dari Bapak Dr. Gunawan kembali jika diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian lagi di Sumbawa dan akan datang secara offline. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penjelasan hari ini Bapak dan Ibu guru. Salam hangat dari Mataram. Saya Nina Nisrina. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.